memuji nama Tuhan lewat lagu yang sebentar lagi akan kita nyanyikan bersama. Nah, mau tahu nggak lagunya apa? Kira-kira lagu apa nih Kak yang mau kita nyanyiin hari ini? Lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Tahu? Kira-kira pakai gerakan nggak? Pakai dong Kak. Yuk semuanya adik-adik di rumah bangkit berdiri. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu Kasih Yesus Manis dan Indah. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pendeta Elvis Marpaung di dalam ibadah streaming untuk sekolah minggu pada hari ini. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita persiapkan Alkitab kita, yaitu dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai ayat 10. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Ayo, sudah dapat? Siapa yang sudah dapat? Kita persiapkan hati kita sebelum membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami di sini anak-anak-Mu melaksanakan ibadah streaming pada hari Minggu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau yang menguasai hati dan pikiran kami, sehingga hidup kami hanya terarah dan terfokus hanya kepada Tuhan saja. Jauhkan kami dari segala godaan-godaan dan segala musikan-musikan, supaya kami senantiasa berkonsentrasi untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami dalam Yesus Kristus. Amin. Sekarang mari kita membaca firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang sudah membuka Alkitabnya. Mari kita baca secara bersama-sama. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini yaitu berbicara tentang apa adik-adik sekalian? Dari yang sudah kita baca tadi, yaitu tentang berbuat dosa. Tentang berbuat dosa. Ayo coba kita semuanya jujur dulu. Siapa yang pernah berbuat dosa? Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Oh, semua tunjuk tangannya adik-adik sekalian. Berarti kita adalah orang-orang yang jujur kepada Tuhan. Ya. Karena tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau dia berkata, oh saya orang baik, oh saya orang jujur, oh saya orang yang rajin, masa kalaupun dia orang jujur, dia tidak pernah bohong? Pernah bohong kan? Pernah bohong kan? Oh kalau dia berkata bahwa dia adalah orang rajin, pasti nggak pernah malas. Padahal malas dan bohong itu adalah dosa. Kalau kita berkata bahwa saya adalah orang-orang yang baik, masa
bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah yang mengakibatkan kita berdosa. Perilaku-perilaku kenakalan, kalau kita melawan kepada orang tua, kalau kita mengambil apa yang bukan milik kita, kalau kita membenci orang yang lain, kalau kita berbohong, itu semuanya adalah dosa. Dan itu tidak dikehendaki, itu tidak disukai oleh Tuhan Yesus. Nah, itu yang mau kita perhatikan secara bersama-sama, supaya kita bisa memperbaiki diri kita masing-masing, memperbaiki kehidupan kita supaya layak menjadi anak-anak Tuhan. Karena kalau orang jahat itu tidak layak menjadi anak-anak Tuhan. Orang yang nakal itu tidak Tuhan sukai. Yang disukai oleh Tuhan adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang rajin. Itu yang disukai oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita melihat sesuatu itu adalah dosa? Oleh karena itulah kita harus tahu apa itu hukum-hukum Tuhan. Ada berapa hukum Tuhan? Ada berapa hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang percaya? Ada satu kan? Ada dua? Ada 5? Kurang. Hukum-hukum Tuhan adalah 10. Ada 10 hukum Tuhan yang disampaikan kepada kita. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah Allah lain selain aku. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Jangan berbuat bagimu patung. Beribadah pada hari Sabat, beribadah pada hari Minggu. Yang kelima apa coba? Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Yang keenam apa? Jangan apa? Yang keenam? Iya. Yang ketujuh, yang kedelapan, yang ke-9, yang ke-10. Iya. Semuanya harus kita pahami dan harus kita turuti. Dan apa-apa yang bertentangan dengan ke-10 hukum itu, itulah yang membuat kita berdosa. Itulah yang membuat kita berdosa, ya. Oleh karena itu, hukum-hukum Tuhan itu atau hukum Taurat itu menunjukkan kepada kita, oh manalah dosa-dosa. Maka kita harus memahami itu. Apakah saya tadi melawan orang tua? Apakah saya tadi berbohong atau berdusta? Apakah saya tadi mencuri sesuatu? Punya kakak saya, punya adik saya, punya mama atau punya ayah? Itu membuat kita berdosa. Apakah saya tadi membantah atau melawan orang tua? Tidak mau disuruh orang tua? Berarti itu bertentangan dengan titah yang keberapa? Titah yang kelima. Ya. Harus menghormati orang tua, menghormati ayah dan ibu. Tidak boleh menganggap remeh kepada orang tua. Coba kalau tidak ada orang tuanya, adik-adik ada enggak? Oh, tentu saja tidak. Tidak mungkin adik-adik sekalian ada kalau orang tua tidak ada. Maka orang tua itu adalah perantaraan Allah untuk melahirkan adik-adik sekalian, melahirkan saya, melahirkan kita semua. Oleh karena itu harus taat kepada orang tua. Dan kalau tidak taat kepada orang tua, apa yang terjadi? Kita berdosa. Tuhan marah.
Adik-adik sekolah minggu Surabaya ini tukang melawan orang tua, tidak menghormati orang tua. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu kita harus taat kepada orang tua kita. Dan kemudian saudara-saudara sekalian, dan kalau kita telah sadar dengan kesalahan-kesalahan kita itu, telah sadar dengan kekurangan-kekurangan kita itu, maka pada hari ini firman Tuhan mengatakan supaya kita datang kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah yang mengampuni segala dosa-dosa. Dosa-dosamu, dosa-dosa orang tua, dosa-dosa saya, sehingga dia datang ke dunia ini. Mengasihi anak-anak, mengampuni anak-anak, mengampuni saya, mengampuni kita semua orang-orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita harus rajin beribadah untuk memohon pengampunan dosa. Nah, semuanya adik-adik sekalian sama-sama berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa. Ayo semua mendoakan. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa. Orang yang datang kepada Yesus untuk memohon pengampunan atas dosa-dosanya, maka dia akan memperoleh pengampunan dosa-dosanya. Karena itu adik-adik sekalian, kapanpun, walaupun ibadah kita ibadah streaming seperti pada saat ini, tetapi gunakanlah waktumu untuk selalu berdoa, untuk selalu berbuat baik kepada Tuhan, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada sesama manusia, supaya kita menjadi anak-anak yang disukai oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau begitu mengasihi kami semua, terlebih anak-anak, di mana Engkau menggendong kami, mengasihi kami dengan sepenuh hati, sehingga Engkau datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan kami semua. Tuhan Yesus, kami yang beribadah pada hari ini memohon dengan sepenuh hati, karena kami terkadang lupa akan segala perintah-perintah, lupa untuk memuji Engkau, lupa untuk berdoa, lupa untuk menghormati orang tua kami, lupa untuk berbuat baik kepada semua orang. Oleh karena itu, kami memohon pengampunan daripada-Mu, supaya kami anak-anak-Mu dapat dengan suci bersih bersembah sujud, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, berkasihi semua anak sekolah minggu HKBP Sukabumi maupun di seluruh dunia, supaya semuanya sungguh-sungguh terberkati. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Shalom.